Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Diko Koresma, dengan NIM 22301068. Saya akan menjelaskan project midterm saya yang berjudul Image Classification with Machine Learning Pipeline yang menggunakan Hawk Fisher Extraction dan SVM Classifier. Di sel pertama itu saya menggunakannya untuk libraries seperti NumPy, Pandas, Matplotlib sebagai visualisasi, SNS, SVC, Grid Search, dan lain-lain. Kemudian untuk dataset saya ngambil dari mnewsletter. Saya mendownloadnya lewat Kaggle. File yang dibutuhkan itu ada dua, mnewsletter training CSV dan mnewsletter test.csv. Kemudian di sini datanya saya gabungkan dari tes dan split. Kemudian kita split sesuai instruksi, yang dimana kolom pertama itu labelnya 1 sampai 26. Kemudian untuk pixelnya itu 784 kolom pixel. Kemudian saya menggunakan sampel dengan total 2600 dengan jumlah kelas 26 dan shape pixelnya itu 2600 serta per 784 pixel dengan distribusi kelas. Kemudian kita shuffle datasetnya, itu bertujuan untuk mengacak datanya agar lebih balance. Kemudian untuk visualisasi di sini ada beberapa sampel dari mnewsletter seperti huruf C, J, M, IN, kemudian sampai di sini ada B juga. Kemudian di sini sampelnya itu di split supaya seimbang. Jadi 80% itu untuk training set, kemudian 20% untuk testing set. Di training set itu ada 20-80 sampel, sedangkan di testing set itu ada 5-20 sampel. Kemudian di sini ada Hawk Fisher Extraction. Di Hawk parameternya itu di Hawk parameter itu kita menggunakan orientasi set yaitu K12 dengan gradien berbeda. Defaultnya itu 9. Kemudian pixel per cell saya set ke 7x7 agar lebih kecil dari default 8x8 supaya fitur yang dihasilkan lebih detail. Kemudian cell per block saya set ke 2x2 lebih kecil dari default 3x3 untuk normalisasi. Kemudian visualisasi Hawk satu sampel. Di sini bisa kita lihat dari visualisasi Hawk ya, gambar kiri itu ada gambar asli hurufnya. Kemudian gambar kanan itu adalah gambar representasi dari Hawk ya. Garis-garis kecil itu mempresentasikan arah gradien di setiap area.
Kemudian di bawah sini ada fitur vector lens-nya juga, yaitu mencapai 432. Di sini saya masuk ke tahap extract hok untuk seluruh dataset. Di sini tuh berfungsi untuk semua gambar training dan training set. Itu prosesnya satu persatu, setiap gambar itu di resize jadi 28 kali 28, ditranspose karena format MNIST memang perlu ditranspose. Kemudian diekstrak hoknya. Hasilnya bisa dilihat di sini dari shape dari hok train dan test. Kemudian masuk ke classification SVM dan grid search. Di sini untuk mencari parameter SVM yang terbaik. Itu saya mencoba kombinasi dari kernel RBF dan poly serta nilai C 1, 10, 100 dengan gamma scale dan auto. Kemudian grid search akan mencoba semua kombinasi tersebut menggunakan 5-fold cross validation. Lalu otomatis memilih yang terbaik, dan hasil parameter terbaik ditemukan itu di menggunakan C itu 1, terus kemudian gamma menggunakan cell, kemudian kernel yang kita pakai itu menggunakan poly dengan base CV score itu 0,8351. Kemudian di sini ada training performance. Ini adalah performa model pada data training. Akurasinya itu mencapai 0,9971 dengan 99,7%. Akurasinya hampir 100. Itu karena model memang sudah melihat data ini sebelumnya. Yang lebih penting adalah performa di testingnya. Di sini bisa kita lihat performa dari testing. Untuk akurasi di sini mencapai 0,8173 dengan 81,73% kesempurnaan. Kemudian ada dengan presisi 0,8246, kemudian recallnya 0,8173 dan F1 score mencapai 0,8172. Kemudian di sini ada perbandingan antara data train dan data test. Terlihat di sini tidak terlalu jomplang, datanya tidak terlalu jauh. Di sini ada confusion metric. Di sini label asli itu datanya itu vertikal. Kemudian sumbu horizontal itu adalah hasil prediksinya. Bisa dilihat sudah sebagian itu beberapa yang benar. Kemudian ada beberapa yang sedikit terang, itu hurufnya jadi sering ketukar, misal kayak I dan L atau U dan V, itu memang bentuknya mirip, jadi model lebih sering salah di sana, ada trouble. Kemudian untuk classification report, ini hasil per kelas kita. Huruf yang F1 skornya tinggi dan